Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi PKN yang pada kali ini kita akan bahas tentang konstitusi. Sebelum menjelaskan tentang konstitusi, paling tidak ada 4 kata kunci yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah konsep dasar konstitusi. Di situ memuat pengertian, tujuan, dan fungsi konstitusi. Yang kedua adalah jenis-jenis konstitusi. Yang ketiga, kedudukan konstitusi, dan yang keempat, perubahan konstitusi di Indonesia. Kita mulai pada pembahasan yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Dengan begitu, konstitusi berarti pembentukan suatu negara. Dalam bahasa Belanda, konstitusi dikenal dengan istilah grondwet yang berarti undang-undang dasar. Grond adalah dasar dan wet adalah undang-undang. Di Jerman, istilah konstitusi juga dikenal dengan istilah Grundgesetz yang juga berarti undang-undang dasar. Dalam terminologi fikih siasa, istilah konstitusi dikenal dengan istilah Dustur. Jika kita pandang secara istilah, menurut para ahli, Van Apeldoorn misalnya menjelaskan bahwa konstitusi itu berbeda dengan undang-undang dasar. Konstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah peraturan yang tertulis. Miriam Budiarjo misalnya memberikan pengertian tentang konstitusi, yaitu keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengikat setiap warga negara, yang mengatur, kemudian mengikat cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Pembahasan yang kedua adalah tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Kita lanjut pada fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi pada prinsipnya, konstitusi berfungsi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara atau masyarakat. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi simbolik sebagai pemersatu, dan yang keenam, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi pada prinsipnya, konstitusi itu sebagai hukum dasar. Dalam konstitusi terdapat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara sebagai suatu badan dan lembaga pemerintahan yang memberikan kekuasaan serta adanya suatu bentuk dan prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. Konstitusi juga sebagai hukum tertinggi. Konstitusi mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan-peraturan lain yang ada dalam ketatanegaraan. Kita masuk pada pembahasan jenis konstitusi. Pada prinsipnya, konstitusi terbagi atas 2. Yang pertama adalah tertulis dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis atau documentary constitution atau written constitution, merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, sekaligus aturan dasar lain yang mengatur peri kehidupan bangsa dalam persekutuan hukum negara.
Kemudian tidak tertulis atau konvensi non-documentary constitution adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering muncul. Pembahasan selanjutnya adalah perubahan konstitusi di Indonesia. Di Indonesia terjadi beberapa perubahan konstitusi. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945, berlaku sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember 1949, berlaku sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 pada berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan kemudian setelah adanya pembubaran konstituante dengan dekret presiden pada 1959, maka berlaku Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai sekarang ini. Nah, pembahasan selanjutnya adalah amandemen Undang-Undang 1945. Dalam proses amandemen itu sudah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, 2001, dan keempat pada tahun 2002. Itu terjadi setelah Orde Reformasi. Demikian penjelasan ini dan saya sampaikan kepada para mahasiswa sekalian untuk membuat kesimpulan satu paragraf terhadap materi yang kita sajikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.